Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala ta'ala aidan, wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Wa qala aidan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulil karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin. Yang kita hormati dan muliakan Bapak Kepala Desa Pekan Tebih beserta perangkat desa yang hadir dalam kajian di Musola Al-Azhar Dusun 2 Desa Pekan Tebih ini. Penduduknya Allah takdirkan bermacam-macam. Ada Jawa, ada Mandailing, ada Melayu, apalagi Nias, Minang. Banyak suku bangsa hidup di Dusun 2 ini. Dan alhamdulillah malam hari ini, walaupun berbeda suku, berbeda asal daerah, tapi disatukan dalam satu acara Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, disatukan dalam tempat yang sama Musola Al-Azhar, dan disatukan dalam agama yang sama, agama Islam, bertauhidkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang saya hormati dan muliakan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Kepenuhan Hulu, Imam Masjid Raya yang hadir, begitu juga dengan pengurus masjid dan pengurus dusun dari Muara Dikum ini hadir, alhamdulillah. Kemudian Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semua kita yang hadir ini adalah hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan mendapatkan ridho dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya cintai dan yang saya sayangi, ayahanda saya Haji Hasan Basri yang ikut bersama saya dalam satu rombongan, kami 4 orang,
ikut menemani saya malam ini untuk bersama dengan Bapak Ibu di Dusun 2 Pekan Tebih ini dalam rangka bersama-sama mengikuti acara maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ayah saya sehat, umurnya sudah 70 tahun lebih dan beliau masih bisa hadir bersama malam ini dari Tanjung Belit, bisa hadir ke Dusun 2 Pekan Tebih. Mohon doa dari Bapak Ibu semuanya, semoga kita semua selalu berada dalam sehat walafiat dan semoga kita semua hidup dalam iman. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya awali kajian maulid kita malam hari ini dengan mengajak kepada seluruh jamaah untuk sama-sama membacakan sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hakikat dari maulid itu sendiri adalah bagaimana setiap diri kita, bagaimana setiap hati-hati kita, bagaimana setiap pikiran-pikiran kita tersambung dengan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan, marhaban kita ucapkan buat guru kita Ustaz Jamil. Assalamualaikum Ustaz. Kami sudah mulai Ustaz. Hakikat dari maulid itu sendiri adalah bagaimana setiap diri kita selesai acara maulid ini bertambah sayang dengan Rasulullah. Selesai maulid ini bertambah cinta kita dengan Rasulullah. Selesai maulid ini bertambah banyak sholawat kita kepada Rasulullah. Selesai peringatan maulid ini tambah hidup sunnah Nabi dalam kehidupan kita. Selesai acara maulid ini, kita semua siap menjadi pembela-pembela Nabi dan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira siap tidak? Ayo yang kompak, siap jadi pembela Nabi tidak? Siap jadi pembela sunnah Nabi? Siap menjadi pembela Islam? Siap menjadi pembela agama? Takbir. Agak digaspol lah sedikit suara. Ini siap jadi pembela Nabi? Siap menjadi pembela Rasul? Siap menjadi pembela Islam? Siap menghidupkan sunnah Nabi? Takbir. Ajar anak bapak ibu semangat mengucap Allahu Akbar. Ajar anak bapak ibu untuk semangat dengan Islam. Ajar anak bapak ibu sekalian untuk cinta dengan sunnah Nabi. Karena dari awal sekarang kalau sudah dibiasakan gembira, senang, bahagia bersama agama ini, mudah-mudahan besar besok walaupun ibadahnya belum sempurna, ibadahnya belum lengkap, ibadahnya belum seperti yang kita harapkan, tapi giroh semangatnya itu bisa menutupi kekurangan-kekurangan dia dalam ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sudahlah loyo, ibadahnya lebih loyo lagi. Jangan sampai begitu. Sudahlah ibadah loyo, oke, ibadah loyo. Tapi kalau perkara membela agama, jangan coba-coba. Hei Marcon, jangan coba-coba. Hei Presiden Prancis, jangan coba-coba. Hai begundal-begundal kafir, hei jangan coba-coba kalian main-main dengan Nabi kami, mencemoohkan Nabi kami, menistakan Nabi kami, mempersonifikasikan Nabi kami sebagai agen teroris, sebagai cinta bom yang suka membunuh, menyerahkan teror di tengah kehidupan masyarakat. Demi Allah kami tidak rela kalau Nabi kami kalian
kalian katakan seperti itu, dan kami siap menjadi pembela Nabi. Takbir. Siap jadi pembela Nabi? Allah. Ini Markon coba-coba dia. Karena Markon ini coba-coba karena akalnya tak sehat. Dia tak sehat. Orang semua sudah menilai bahwa Presiden Perancis itu akalnya rusak, otaknya tak benar, tak waras, sehingga dia mengkampanyekan liberalisasi kebebasan dalam menyuarakan pendapat sesuka-sukanya. Mau Quran dirobek, berobek. Mau Quran dibakar, bakar. Itu ekspresi kebebasan. Mau dibuat gambar Nabi pakai bom di atas kepala Nabi, Nabi pakai jubah, pakai sorban, kasih bom di atasnya. Itu ekspresi kebebasan, kata si Markon. Padahal itu sudah jelas simbol agama. Orang manapun pasti tersinggung ketika agamanya diseret-seret secara tidak benar dalam kehidupan. Betul tidak? Betul tidak? Misalnya ada orang mencaci daripada Allah, sakit hati tidak? Ada yang mencaci Rasulullah, sakit hati tidak? Ada yang mencaci Islam, sakit hati tidak? Ada yang merobohkan bangunan masjid, sakit hati tidak? Tengok keadaan. Kalau masjidnya memang harus dibongkar, ya bongkar. Ya Pak Kades? Ya ganti baru. Allahu Akbar. Yuk kita sholawat dulu, ngasih semangat, biar ini saya yakin Bapak Ibu pasti semangat sholawatnya, karena sudah saya cas dari awal, pembela Nabi, cinta Nabi, suka Nabi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, Habib salam alaika, sholawatullah alaika, asraqal badru alaina, fantafat minul buduru, mislahus ni kamaro aina, qantu ya wajhal sururi, Allah ya Nabi salam salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika, anta syamsun anta badrun anta nurun uri anta iksiru wa ghalli, anta misbahu suduri, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, Bib salam alaika, sholawatullah alaika, ya Nabi ya Muhammad, ya Arusal hafiqaini, ya Mu'ayyad ya Mumajjad,
Ya imam al-qiblataini, Allah ya Nabi, ya Rasul salam laika, ya Habib alaika sholawat marhaban ya nurul aini, marhaban jadal husaini, marhaban marhaban ya nur aini, marhaban marhaban jadal husaini. Ayo, marhaban marhaban ya nurul aini, marhaban marhaban jadal husaini. Cukup, alhamdulillah. Pak Kades, biasanya bilu solawat itu awak baca kan? Yang model itu tadi, biasanya bilu acara mencukup anak, acara mencukup anak, akikah muntiang rambut anak. Iya Pak, iya Bu, iya Bu. Itu pasu banyak anak Bu. Pedore selawat sebanyak yang dicukup. Ya. Padahal sebenarnya bukan hanya di saat itu saja. Bukan hanya di saat mencukur anak saja, mahalul qiyam. Bukan hanya di saat mencukur rambut anak, bukan hanya pada akikah saja, tapi bagi hati-hati kita umat Nabi Muhammad yang cinta beliau, keharusan mengucapkan salawat itu setiap hari, setiap saat, setiap menit, detik, jam. Kita selalu tertumpu hati dan pikiran dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya? Ini awal kaji. Bayangkanlah sama Bapak Ibu. Saya awali kaji ini untuk Bapak Ibu bawa pulang, bisa diamalkan, ada faedahnya. Sebanyak ini perintah Allah. Salat perintah Allah, zakat perintah Allah, haji perintah Allah, baca Quran perintah Allah, zikir perintah Allah, hampir semuanya perintah Allah. Tapi dalam perintah itu Allah tidak mengerjakan. Coba, Allah tidak mengerjakan. Mana pernah kita dengar Allah itu sholat? Mana pernah dengar kita Allah itu zakat? Allah naik haji? Allah zikir? Maksudnya apa? Allah mengerjakan zikir, Allah baca Quran. Pernah dengar? Enggak. Sekarang saya kasih tahu istimewanya sholawat. Coba dengarkan ayat yang saya baca. Al-Ahzab 56. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah, malaikat bersolawat kepada Nabi. Nah, coba. Allah bersolawat kepada Nabi. Malaikat bersolawat kepada Nabi. Pernah tidak dengar? Allah solat, malaikat solat. Yang ada Allah bersolawat kepada Nabi. Ini salah satu dalam pandangan ulama betapa solawat itu sesuatu yang sangat penting. Sampai Allah bersolawat kepada Nabi, malaikat bersolawat kepada Nabi. Maka hitopnya ayat apa? Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman,
Sallu alaihi wa sallimu taslima. Hei orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepadanya dan bersalamlah kamu kepadanya. Maka Bapak Ibu, jangan main-main dengan amalan solawat. Maka ini yang paling stressingnya yang saya ingin sampaikan dengan keluarga saya di sini, yaitu jadikan solawat bagian dari kebutuhan hidup kita. Kalau sudah jadi kebutuhan hidup, tidak enak hidup kalau tidak ada kebutuhannya. Nggak enak hidup kalau nggak solawat, nggak enak hidup kalau nggak baca solawat. Saking pentingnya solawat itu, coba Bapak Ibu lihat, At-Tahiyatul itu ada solawat nabinya. Khutbah Jumat ada solawat nabinya. Doa pembuka kabul tidaknya doa ada solawat nabinya. Kalau tidak ada solawat nabi, terhijab. Doa tidak sampai ke Allah Ta'ala. Tidak sampai. Karena kita dipandang tidak beradab. Ente berdoa ini apa, dari mana? Siapa yang ngajar? Ngajar Anda berdoa siapa? Rasulullah kan? Iya, beradab kamu dengan Rasulullah itu. Maka sampaikan sholawat kepada Rasulullah. Gitu. Maka Bapak Ibu, saking pentingnya sholawat, Allah dan malaikat bersolawat. Maka Allah menyatakan bahwa dirinya, malaikatnya bersolawat. Allah memerintahkan juga kepada orang yang beriman untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang nanya, Ustaz, apa ti kelebihan solawat Nabi itu? Sehingga pada pontiang sampai-sampai doa ini diijabah, ini dikabulkan, ini diterima oleh Allah. Sampai-sampai begitu dek kan pontiangnya solawat itu, Ustaz. Apa nanti kelebihannya? Apa betul isinya? Apa betul manfaatnya? Mudah-mudahan setelah saya jelaskan ini menjadi Bapak Ibu semangat. Yang pertama, membaca sholawat perintah Allah. Maka siapa yang mengerjakannya berarti mengikuti perintah Allah, hukumnya berpahala. Penting pahala Ustaz, penting. Hidup ini perlu pahala. Maka Allah Ta'ala sampaikan pada kita tentang balasan demi balasan sebuah pekerjaan. Untuk apa? Kita rebut, kita kejar, kita semangat. Yang kedua, sholawat Nabi itu untuk kebutuhan kita. Memang dia perintah Allah, Allah tidak berhajat di situ, Nabi Muhammad tidak dapat faedah di situ. Yang dapat faedah adalah orang yang membaca. Jadi jangan sudah sampai nanti kalau saya bersolawat maka Nabi tambah hebat. Kalau saya bersolawat Nabi tambah banyak pahala. Kalau saya bersolawat Nabi tambah bagus. Nah, karena tak ada pengaruh solawat kita dengan keistimewaan Nabi Muhammad. Dia sudah istimewa. Andaikan seluruh umat Nabi Muhammad tak bersolawat kepada Nabi Muhammad tidak akan berkurang kemuliaan, kehebatan. Lalu untuk siapa solawat itu? Untuk yang mengucapkan. Mana contoh hadisnya? Man sholla alayya sholatan wahidatan. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali solawat, sallallahu alaihi asra. Allah bersolawat kepada dia 10 kali. Dan 1 kali solawatnya 10 hasanat. Satu saja solawat Allah itu sudah mencukupi untuk kebutuhan kita. Maka salah satu amal yang paling istimewa itu mengekalkan dalam hidup kita baca solawat, karena diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diterima. Maka Pak, sambil dengar ngaji juga boleh solawat, tidak apa-apa, tapi dalam hati. Sambil jalan baca sholawat boleh. Sudah sholat 5 waktu baca sholawat boleh.
Tidak ditetapkan waktunya. Berapa banyak baca selawat, makin banyak makin bagus. Dan ternyata keistimewaan orang-orang terdahulu, mereka hidup dalam suasana selawat. Paling minim mereka bersolawat itu 15.000 kali. Ada seorang ulama solawatnya 75.000 kali. Ya, saya bawakan ada kisah anak kecil solawatnya setiap hari itu atas anjuran ayah maknya 15.000 kali setiap hari. Memang diberi Allah dia keistimewaan. Jadi bapak solawat, ibu solawat, saya solawat, itu untuk masing-masing kita, untuk kita yang mengucapkannya. Untuk apa? Untuk menolong kita, menyelesaikan masalah kita, menenangkan pikiran kita. Kalau ada permasalahan hutang, akan memberikan jalan keluar untuk bisa menyelesaikan hutang. Kalau ada masalah ruwet dalam rumah tangga, akan memberikan jalan keluar dalam masalah ruwet di rumah tangga. Kalau nanti masalah di masyarakat ada, dengan solawat Allah akan berikan pertolongan. Intinya, siapa banyak solawat, hakikatnya itu akan memperbaiki keadaan hidup mereka, dunia dan akhirat. Oleh sebab itu jangan main-main dengan solawat. Saya bawa kisah. Mohon didengar baik-baik, ini motivasi. Kisah ini disampaikan oleh Habib Muhammad Al-Habsyi. Bukan yang Ahmad Al-Habsyi, bukan. Habib Muhammad Al-Habsyi. Beliau bercerita, dulu di masa kekhalifahan, ya, ada seorang yang punya hutang 500 dinar. Dia minjam duit kawannya 500 dinar untuk menebus hutangnya yang banyak dengan orang. Kayak saya misalnya, saya punya hutang banyak, lalu saya ngomong dengan Ustadz Jamil, Ustadz, pinjam saya uang Ustadz 500 dinar Ustadz. Untuk apa? Saya punya banyak hutang untuk melunasi hutang saya dengan orang ramai ini yang banyak. Boleh kata Ustadz Jamil? Boleh. Tapi syaratnya kita sepakati dulu Ustadz. Tanggal sekian, hari ini, tanggal hari ini, jam ini, tanggal ini, kita sepakat bayar ya Ustadz ya? Iya, kata saya. Maka udah oke. Saya dengan Haji Jamil udah sepakat. Dikasihlah saya 500 dinar. Saya bagilah. Lunas, cash, hutang habis semua. Udah saya bayar semua. Sampailah masa saya harus bayar kepada Haji Jamil. Haji pun datang sama saya. Ustadz Yuli, ya, saya butuh uang 500 dinar kemarin. Astagfirullah Ustadz. Nggak ada Ustaz. Yang mau saya jual juga nggak ada Ustaz. 500 dinar, memang betul Ustaz, saya akui Ustaz. Beri tangguhlah saya lagi Ustaz. Apa kata Haji Jamil? Beri tangguh apa? Ini udah lama, saya juga perlu dengan uang itu. Nah gitulah kira-kira. Saya perlu betul dengan uang itu. Nggak bisa. Pokoknya saya butuh uang itu harus ada sekarang. Karena memang yang namanya orang yang memberi hutang juga tidak salah mereka menuntut untuk dibayar. Itu ingat. Karena ada di masyarakat kita berhutang enak, membayar tak mau. Banyak itu. Iya enggak? Pak, Bu, iya enggak? Meminjam senang, memulangkannya payah. Iya enggak? Berhutang senang, membayar susah. Iya. Mana orangnya? Jangan pakai itu ya. Ustadz mau pesan ini. Ingat, ini hadis tentang hutang. Maka kalau mulai malam ini, yang punya hutang jika sudah ada kemampuan bayar. Jika tak ada kemampuan jual sesuatu bayar. Dan jangan sekali-kali mati dalam keadaan meninggalkan hutang. Bahaya. Nabi saja tidak mau menyolatkan sahabat yang mati syahid. Sementara sahabat itu punya hutang. Coba bayangkan. Matinya mati syahid.
mati perang di jalan Allah, tapi karena ada hutangnya Nabi tak mau menyolatkannya. Coba, kita tidak mati syahid, kita tidak pejuang agama Allah. Nah, begitu beratnya soal hutang sampai-sampai urusan menyelenggarakan jenazahnya ditangguhkan oleh Nabi. Maka ibu-ibu yang suka berutang, jangan berutang. Ibu ada utang tak? Ibu utang tak? Utang apa? Utang beli bunga? Hah? Utang apa? Baju? Utang baju? Utang karpet? Oh no. Utang pecuan? Ayo jo. Utang baju? Ayo. Allah. Utang bunga? Oh no. Karena saya menengok Haji Jamil sekarang ini banyak orang ibu-ibu ini demam bunga, Ustaz. Yang biasanya demam bunga ini bapak-bapak. Ini ibu-ibu demam bunga. Bapak-bapak cukup demam cincin aja lah. Udah selesai ya Pak Kadesnya. Pak Kades waktu demam cincin, penuh jari tidak cincin. Ini noleh tuh. Asbual. Jadi memang kita ini kalau tidak punya pancang, tak punya agama yang lurus memegang yang kita pegang, kita ini bagaikan nanti sesuatu di tepi jalan, kiri kanan, begini-begini, apa kata orang banyak, nggak punya istiqomah. Tapi dengan agama, insya Allah kita bisa melihat mana yang harus saya pegang betul itu. Balik utang, mulai malam ini saya ingatkan. Apa yang saya ingatkan? Kalau tidak penting betul terhadap sesuatu, ditahan keinginannya, jangan sampai berhutang. Karena hutang itu sangat berat hisabnya. Apalagi kalau sempat tidak mau bayar hutang. Dosanya ya Allah, ya Rahman, membuat amal ibadah kita jadi terkuras semuanya. Kalau tidak selesai di dunia, di akhirat nanti habis amal kita. Habis. Jadi kalau begitu Ustadz gimana? Yang sudah berutang, lunasi hutangnya. Kalau tidak penting, jangan buka hutang baru. Nanti rugi kita. Apalagi kalau sudah diikuti dengan riba. Karena dekat betul itu hutang dengan riba, itu dekat. Jarang orang mau ngasih hutang kalau tidak ada lebihnya. Tidak ada lebihnya, tidak ada keuntungannya, tidak ada labanya. Jarang orang mau ngasih hutang. Maka hati-hati. Kalau lah konai belum riba, lah tambah parah, matinya dia ngau. Tak model mano angau itu belum tahu tuh. Ibu-ibu lah pernah nampak angau? Hah? Belum. Apa-apa lah pernah nampak angau? Olah, macam mana bentuknya? Tolong, mano yang pernah busu angau? Mana saya tanya olah ya. Maju depan, komeko. Soboi orang, tapi soboi orang. Pak Kades lah pernah. Agak ku Pak Imam Masjid Raya lah pernah. Pernah Pak Imam nampak angau Pak Imam? Hah? Nolai jo. Aku tontu kan, dek doreh mentelokin ke orang ke kubur tu kan. Mana tahu le pernah tu sesuatu. Katurang, tapi katurang kerja ni payah awak mampu tak mau aku banyak, mampu tanggung jawab kan. Nak nasi sojo, ya. Betul sebut aja Jamil. Di belakang rumah kan, nak nasi sojo, ya.
Buka pintu agia sonuk. Pengkawan dari Jawa, dari Teran lah yang ngerti wasu ikunya. Yang dari Jawa ngerti lah. Orang ngertos. Tidak ngerti ya lah. Pernah Mbak pernah lihat anggau Mbak? Anggau itu kayak hantu pocong. Kalau dia ngomong, nah nasi sonjo, datang ibu, kasih sendok, lari dia, katanya. Maka orang sering mengatakan orang yang asik makan riba, hidup dalam suasana rentenir, mengambil untung di atas kesulitan kepayahan orang, menghisap darah orang, jadi lintah darat, segala macamlah dia lakukan melalui ribanya, mati jadi anggau. Kata orang, sebenarnya bukan mati jadi anggau, intinya dosa riba itu sangat dosa. Sampai Allah dan Rasulnya menyatakan perang terhadap orang yang melakukan praktek riba. Kalau sayang dengan diri, keluarga, dan di dunia akhirat, maka tolong berhenti berutang, apalagi ada kait-mait dengan riba. Kembalilah kepada sunnah Nabi SAW. Jual beli, kredit silakan, ya nggak masalah. Yang namanya hutang piutang tidak bisa dielakkan. Tapi timbang dengan akal sehat, yang penting, yang pokok, yang perlu, itu yang kita jalankan. Yang tidak, jangan. Rugi kita. Rugi gitu. Karena hidup ini sebentar. Kembali ke kisah. Akhirnya apa yang terjadi? Bapak tempat meminjam uang ini, ngotot minta dibayar. Kalau tidak, saya ajak bapak ke pengadilan. Maka apa kata yang punya hutang? Kalau memang demikian, saya tidak mau bohong, saya tidak ingkar dengan hutang saya. Cuma keadaan saya tak ada yang bisa saya bayar. Ayolah kita ke pengadilan. Maka berangkatlah dua orang ini ke pengadilan. Sampailah mereka ke Tuan Kodi. Ceritakanlah Tuan Kodi, ini saya meminjamkan uang 500 dinar kepada bapak ini, teman saya ini. Janji kami bayar hari ini. Hitam di atas putih, udah jelas. Tapi dia tidak mau bayar. Maka saya minta keadilan kepada Tuan Kodi. Apa jawab kawannya ini? Tuan Kodi, bukan saya tidak mau bayar. Memang tak ada betul untuk pembayarnya. Mohonlah kiranya diberi keringanan buat saya. Apa jawab Tuan Kodi? Sesuai dengan akad janji yang sudah disepakati, kalau tidak bisa dibayar saat ini, maka kamu harus masuk penjara sebagai ganti keteledoran kamu. Ini hukum. Maka apa jawab bapak ini yang punya hutang 500 dinar? 1 dinar itu berapa? Itu 1 dinar itu uang emas itu. Uang emas itu 1 dinar itu, kalau saya tidak salah itu kalau di rupiahnya sampai 1,2 juta lebih kurang, tidak salah. Ya, atau 2,4 juta. Wallahu a'lam, tapi tengok situasi harga emas. Apa kata bapak ini, Tuan Kodi? Saya bukan tidak mau bayar, tapi tidak ada pembayar hutang saya. Kalau memang saya harus dipenjara dengan sebab ini, saya tidak masalah. Saya terima itu semua. Namun saya minta ke Tuan Kodi, satu cuma saya minta. Saya minta 1 hari saja tangguh untuk saya pulang ke rumah, menjumpai istri saya, memberitahu kepada dia bahwa saya akan dipenjara. Izinkan saya pulang dulu untuk pamit. Apa jawab Tuan Kodi? Tuan Kodi itu hakim bahasa kitanya. Tukang pengadilan, hakim. Jadi apa kata hakim ini? Bagaimana saya bisa membiarkan kamu pulang 1 hari? Nanti kabur kamu. Apa jaminan kamu? Apa jawab dia? Wahai Tuan Kodi, saya kan tidak mengingkari hutang saya.
Kalau saya mau mengingkari dari awal, saya bisa mengingkarinya. Saya bisa lari, tapi saya tidak mau. Cuma kalau soal jaminan, saya minta Tuan Qodi, jaminan saya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaget hakim. Tuan Qodi kaget. Apa? Siapa jaminan kamu? Rasulullah. Iya, Rasulullah. Apa maksud kamu? Jawab dia, wahai Tuan Qodi, kalau saya lari dari kenyataan ini, maka keluar saya dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira berat tidak? Berat tidak? Sumpahnya itu berat tidak? Dia bersumpah di depan Qodi, kalau aku lari maka aku tidak lagi sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berat tidak? Berat itu, Pak. Itu bukan omong kosong, dia orang soleh. Dia orang yakin. Maka dia ngomong itu dengan keyakinannya, dengan keimanannya. Dia katakan dengan Qodi yang juga beriman. Apa kata Tuan Qodi? Kalau memang begitu halmu, iya, aku terima jaminanmu Rasulullah. Pulanglah, besok kamu datang kembali ke sini. Singkat cerita, pulanglah bapak ini. Sampai di rumah disambut sama istrinya. Setelah ketemu istrinya, dia pun cerita. Dek, ya, karena hutang kita tidak terbayar, Dek, maka sesuai dengan keputusan Tuan Qodi, hakim telah memutuskan bahwa saya harus dipenjara. Apa jawab istrinya? Bang, kata, kalau memang betul abang sudah diputuskan masuk penjara, kok masih bisa abang pulang ke rumah? Apa jawab abangnya? Iya, saya buat jaminan, deh. Apa jaminan abang? Jaminan saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang dihadapi ini istri yang solehah, istri yang otaknya isinya juga Rasulullah, isinya juga agama, maka dengan senyum istrinya berkata, wahai abang, karena abang telah membuat Rasulullah sebagai jaminan atas hutang abang, dan Rasulullah tidak akan pernah lari dari jaminan yang sudah abang buat, mari kita usaha bang dengan cara memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya terhubung permasalahan ini dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan imannya, dengan yakinnya, dengan semangatnya, mereka mulailah malam itu bersolawat sebanyak-banyaknya, sampai dalam riwayat diceritakan sampai mereka tertidur. Begitu saking mereka bersolawat banyak, sampai tertidur, Pak. Dalam tidur inilah qadarullah, takdir dari Allah masuk. Datanglah Rasulullah dalam tidur itu. Mimpi didatangi oleh Rasulullah. Karena hadis tentang mimpi ini cukup jelas ini. Barang siapa yang bermimpi jumpa aku, maka sungguhnya mimpinya itu benar. Karena iblis, setan tidak bisa menipu dalam bentuk aku. Bahkan ada ulama juga mengatakan di dalam wujud nyata juga Rasulullah bisa hadir, ditemui oleh orang-orang yang soleh atau wali-walinya Allah SWT. Apa yang terjadi, Pak? Dalam mimpi itu datang Rasulullah dengan senyum mengucapkan salam. Assalamualaikum, kata Rasulullah. Waalaikumsalam. Kamu jangan sedih dengan hutangmu. Kamu jangan gundah gulana dengan hutangmu, dengan masalahmu. Besok pagi-pagi pergilah kamu ke khalifah. Beritahu ke khalifah, aku titip salam untuk khalifah. Sampaikan salam aku kepada khalifah. Kemudian katakan pada khalifah itu bahwa solawatnya yang setiap malam 1000 kali dia baca sampai terus kepada aku. Dan dia sekarang sedang kebingungan karena malam tadi dia baca solawat, ragu dia sudah sampai 1000 atau tidak. Katakan pada khalifah sudah sampai 1000 solawatnya. Maka terbangunlah bapak ini. Pagi hari dia pun bergegas menuju ke tempat khalifah.
Sampai di rumah khalifah dia mengucapkan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Wahai Tuan Khalifah, saya datang memberikan kabar bahwa Rasulullah nitip salam untuk Tuan Khalifah. Wah, apa mukanya gembira bukan main. Khalifah itu apa? Rasulullah mengucap salam untuk saya. Iya. Dan Rasulullah menyampaikan bahwa solawat yang Tuan baca 1000 kali setiap malam itu sampai kepada beliau. Dan Tuan tidak usah ragu bahwa 1000 solawat Tuan malam tadi betul sudah jumlahnya. Tidak usah Tuan ragu antara sudah sampai atau tidak. Masya Allah, senangnya hati khalifah mendapat salam dari Rasulullah, itu luar biasa. Maka akhirnya apa kata bapak ini? Cuma Rasulullah pesan supaya Tuan Khalifah membayarkan hutang saya. Itu pesan Rasulullah. Karena gembiranya dengan salam yang disampaikan Rasulullah, sampainya salawat kepada Rasulullah, maka dia pun mengambil uang 500 dinar. Lalu dia serahkan kepada, ini bayarlah hutang kamu. Nih 500 dinar. Kemudian diambilnya 2.500 dinar lagi. Dan ini hadiah dari aku sebagai tanda bahagianya diriku mendapatkan salam dari Rasulullah. Dan juga pesan kamu tentang solawat aku yang sudah sampai kepada Rasulullah. Nih 2.500 dinar. Berapa dapat sama dia? 3.000. Ini belum selesai ceritanya. 3.000 dapat sama bapak. Kemudian selesai itu dia pun langsung menuju ke rumah Qadi. Qadi tadi hakim. Hakimnya itu. Sampai ke rumah Qadi, dia ketok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibukalah pintu oleh Tuan Qadi sambil tersenyum memeluk daripada bapak. Dipeluknya bapak itu. Terima kasih ya, sebab kamu saya didatangi oleh Rasulullah tadi malam dalam mimpi saya. Lalu Rasulullah mengatakan kepada saya, kamu hendak bayarkanlah hutang daripada orang yang 500 dinar itu. Maka ini saya kasih kamu 500 dinar untuk bayar hutang kamu. Terima kasih kamu telah membuat saya jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah berapa dapatnya? 3.500 dinar. Kemudian bergegaslah dia menuju ke rumah tempat dia minjam uang tadi untuk membayar. Allahu Akbar. Di sini ketemu lagi. Dari luar rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam, dikejar itu oleh orang yang tempat hutang tadi, dikejar, dipeluknya bapak ini sambil dia menangis, tangis haru bahagia. Terima kasih ya kawan. Sesungguhnya tadi malam Rasulullah datang kepada saya supaya saya memaafkan hutang kamu kalau kamu mau dapat syafaat saya di akhirat besok, dan akan aku ganti dengan memberi minum nanti dari telaga Al-Kautsar. Maka aku relakan itu semua, dan ini uang untuk kamu 500 dinar. Pak Ibu bisa tarik kesimpulan dari cerita saya ini apa? Wasilah sholawat menyelesaikan masalah. Sebab sholawat menyelesaikan masalah. Maka dari itu jangan pelit untuk sholawat. Ketahuilah Rasulullah pernah menyebut dalam hadis beliau yang mulia, aulan nasi bi yaumal qiyamati, manusia yang pertama paling dekat dengan aku besok di hari kiamat itu adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada aku. Kan begitu ya Ustaz ya. Manusia yang paling dekat dengan Rasulullah, manusia yang paling utama dekat dengan Rasulullah besok di hari kiamat itu siapa? Orang yang banyak, paling banyak, aksaruhum salatu alayya, yang paling banyak bersolawat kepada saya. Maka mulai malam ini selepas Maulid Nabi sampai kita berakhir dari hidup ini, tolong sholawat Nabi jangan ditinggalkan. Minimal 300 kali dalam satu hari. Minimal, paling sedikit 300 kali. Itu wiridnya.
Itu wiridnya. Kalau orang sanggup 15.000, 7.500, 75.000, 20.000. Dan ada kisah yang langsung diceritakan oleh Habaib, cucu cicit Rasulullah SAW, untuk ngambil air dalam sumur yang sangat jauh di bawah sana saja. Itu ada seorang anak kecil yang tadi saya ceritakan di awal. Hanya dengan meludah sedikit ke dalamnya, air tadi langsung menaik ke atas, sehingga mereka tak pakai timba untuk mengambil air, tak pakai gayung, tak pakai ember, tapi apa? Langsung dengan tangannya mereka saut. Selesai itu air kembali surut ke bawah. Maknanya apa? Wasilah solawat menimbulkan kemuliaan bagi orang yang membaca solawat. Karomah namanya. Jadi karomah itu kan bukan tahan besi, hilang. Bukan itu saja karomah itu. Karomah itu kemudahan, kemuliaan bagi kita untuk menunaikan segala keperluan kita. Perintah Allah itu karomah namanya. Jangan bayangkan karomah itu bisa terbang, bisa hilang, tahan besi, sekali berdoa kabul. Bukan itu. Karomah itu orang yang punyanya ini mulia hidupnya. Kalau ada masalah, ada jalan keluarnya. Itu senang karomah namanya. Jadi usah wahaya-hayal nak karomah macam-macam lah. Sehingga kung kadang awak kok, keramat nasianu tu apa ti keramatnya? Mau dipotiaknya tika atunya disposan langsung. Belum tentu karomah itu. Belum tentu karomah. Bisa saja itu masuk sihir. Bisa saja itu nanti termasuk kepada olok-olokan Allah. Yang karomah itu membawa yang pemiliknya dan orang banyak menuju ke Allah Subhanahu wa taala. Itu karomah. Nah. Ya, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ikut gara makan semangka, aku tadi agak aku kunci suara. Serak. Agak domomnya masih. Tapi alhamdulillah, mau kasih tuan rumah Pak RT lah menyuguhkan makanan lomak. Oh Tuhan, lomak aja makan kata dia. Awaklah sakit lah hari ku makan no dapat makan melo, aku tadi mau butamu. Butamu tadi. Lomak Ustaz Jamil. Gulai ikan salai semalam. Kalau lomak boleh. Kalau lomak. Kalau lain beku lah bisa dia suruh boleh. Bapak Ibu keluarga saya. Jadi itu poin pertama, karena saya masih ada waktu 10 menit lagi. Yang kedua, ya, jadi poin pertama maulid ini, selesai maulid, menjadi pecinta salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siap tidak? Siap tidak untuk mengumandangkan salawat? Siap tidak untuk baca salawat? Siap menjadikan salawat wirid? Ayo, nanti buat itu. Karena pertahanan umat Islam itu salah satunya adalah sholawat. Wasilah yang luar biasa. Tolong ini Pak, Ibu, wariskan kepada anak-anak kita.
Yang kedua, melalui peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diharapkan kepada seluruh kita umat yang cinta Rasulullah, yang sayang Rasulullah, menghidupkan sunnah Nabi dalam kehidupan. Dengan sunnah itulah kita akan menjadi kuat, menjadi menang, bertarung melawan musuh-musuh agama Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Karena sunnah itu cuma dua, Pak. Sunnah itu cuma dua. Yang pertama sunnah hasanah, yang kedua sunnah sayyi'ah. Sunnah hasanah, sunnah yang cocok dengan Rasulullah, yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan sunnah sayyi'at, sunnah yang dibawa oleh iblis, dibawa oleh setan, diteruskan oleh para dedengkotnya, pengikutnya sampai akhir kiamat besok. Maka itu sebabnya kita ini dianjurkan untuk mempelajari sunnah Nabi, mengamalkannya dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Nabi kita jauh 1400 tahun yang lalu khawatir dengan kita ini. Mana buktinya? Ini hadis saya bacakan. La tattabi'anna sunana man qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti sunnah orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Wazira'an bi zira'in, sehasta demi sehasta. Hatta law dahulu hajarad dabbi, kalaulah mereka masuk ke dalam lubang biawak, dakhaltumuhu, kamu pasti akan masuk juga ke dalamnya. Sahabat bertanya, al yahudu wan nasara ya Rasulullah, Yahudi dan Nasrani kah ya Rasulullah? Qalu faman. Nabi menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Maknanya apa? Nabi khawatir umatnya mengikuti laku langkah perjalanan selain dari apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Oleh sebab itu, di bawah asuhan guru kita Haji Jamal dan juga nanti guru-guru kita yang lain, saya mengajak ke setiap pengurus masjid mushola untuk selalu menghidupkan pelajaran-pelajaran di masjid kita dalam wirid mingguan pekanan, bisa dalam bentuk mempelajari sunnah-sunnah Nabi. Karena beda, Pak. Ini sajalah saya katakan, contoh konkret begini. Si A minum tangan kanan, si B minum tangan kiri. Sama-sama minum, sama-sama mereka lepas hausnya, tapi tidak sama dalam nilai, tidak sama dalam ridho, tidak sama dalam pandangan Allah, tidak sama dalam pandangan Rasulullah, dan tidak sama nilai akhirnya. Yang minum dengan tangan kanan hilang hausnya, dia dapat pahala. Yang minum dengan tangan kiri hilang hausnya, dia tidak dapat pahala, malah dosa. Enggak sama, walaupun sama minum. Kenapa Ustadz contohkan makan minum? Ini soal sepele, soal kecil, harian, 24 jam, tiap hari kita. Kalau Ustadz cerita nanti sunnah yang sangat besar-besar, mungkin boleh jadi nggak sanggup kita. Kalau ini udah biasa. Makan minum tangan kanan. Si A pakai doa, dia baca doa dia. Bismillahirrahmanirrahim, dia baca doa. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Si B tidak pakai doa dia, langsung dia santap, kancap gas dia. Gas full pula lagi. Kan ada Pak Kades ya gitu kan. Masuk koci, cai. Ampun masuk kok. Lah itu, awakku semangat kok. Samakah hasil orang baca bismillah dengan orang yang tidak pakai bismillah? Saya mau tanya dengan ibu-ibu, sama enggak? Bu, ibu makan pakai bismillah, ibu makan tak pakai bismillah, sama hasilnya? Sama, besok kuning keluarnya. Zohirnya sama, tapi hakiki nilai yang ada di dalamnya sangat jauh berbeda. Sampai Nabi mengatakan dalam hadis beliau yang mulia bahwa sesungguhnya setan
makan minum dengan tangan kiri, berbedalah kamu dengan cara makan minum setan, makan minumlah dengan tangan kanan. Kalau hadisnya saya balik, itu artinya aja ini untuk pemudah pemahaman kita. Kalau intinya apa? Makan minumlah dengan tangan kanan, karena setan itu makan minum dengan tangan kiri. Berbedalah kamu dengan makan minumnya setan. Itu jelas. Wah, gawat kaji Ustaz kok menyinggung sadunya. Iya, saya datang menyinggung. Menyinggung untuk mengarahkan diri saya dan keluarga saya untuk lebih bisa lagi mengamalkan sunnah. Ketika seorang mukmin makan tidak pakai bismillah, maka setan ikut makan bersama dengan dia. Ketika dia lupa, lalu dia baca bismillah, bismillah awalihi wa akhiri, maka setan memuntahkan kembali makanan yang sudah dia makan. Sampai hadis begitu, Pak. Ini menunjukkan apa? Pengaruh doa ada hubungannya dengan setan. Ya apa pula payahnya itu Ustadz? Ya enggak payah, maka dari itu kita kerjakan. Makan tangan kanan, minum tangan kanan, baca doa. Itu sunnah Nabi. Apalagi sunnah Nabi? Potong kuku. Ayo, potong kuku. Potong kuku sunnah Nabi tidak? Saya mau tanya, ibu-ibu kompak jawabnya. Potong kuku sunnah Nabi tidak? Sunnah Nabi. Maka kalau ada anak-anak ibu, apalagi yang gadis-gadis, yang remaja-remaja yang hobinya kuku panjang, kadang-kadang ya, tapi saya yakin insya Allah tidak akan ada lagi, insya Allah, karena sudah paham bahwa yang berkuku panjang itu kucing, yang berkuku panjang itu harimau. Sedangkan kita manusia ini kuku kita pendek, tujuannya supaya jangan menyimpan kuman-kuman, bibit penyakit dan lain sebagainya. Bu, kapan sunnahnya motong kuku? Hari apa? Hari apa? Jumat. Kalau enggak Jumat, Senin. Kalau enggak Senin, Kamis. Ya. Saya baca di kitab juga ada kalau hari Sabtu kurang baik. Sabtu kurang baik. Saya tak perpanjang apa alasan ulama, tapi yang jelas kalau Sabtu kurang baik. Yang bagus Jumat, nggak bisa Senin, nggak bisa Senin ya Kamis. Motong kukunya dari mana, Bu? Jari ada 5, empu jari, tunjuk, tengah, manis, kelingking. Dari mana mulainya? Dari mana? Masya Allah, telunjuk. Hebat Ibu, luar biasa. Memang Ibu Dusun 2 ini Pak Kades memang berilmu semua ini. Ya, karena memang bapak-bapaknya di sini berilmu juga. Hah? Gudang ilmu itu di sini, Masya Allah. Alhamdulillah. Tunjuk, betul. Tunjuk kanan. Walaupun nanti ada beberapa variasi seperti Imam Ghazali, ya memulai tunjuk kanan misalnya nanti. Sementara imam-imam yang lain itu ada yang memulai dari kelingkingnya, ada juga ada yang memulai dari empu jari. Tapi intinya saya ngambil salah satunya dari tunjuk kanan, memotong kuku. Berilmu kan? Jadi kalau kita hadir ngaji itu insya Allah ada ilmunya, sehingga berubah dari tak bernilai menjadi bernilai. Maka jangan lupa untuk rajin dalam majelis ilmu. Barang siapa yang ingin dimudahkan jalannya menuju ke surga Allah Ta'ala, rajin hadir dalam majelis ilmu. Itu disebutkan Nabi dalam hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju ke surga. Mengapa? Dengan menuntut ilmu dia tahu mana baik, mana buruk, mana banyak pahala, mana tak mengandung pahala, mana yang diridhoi Allah, mana yang dimurkai Allah. Dengan ilmu dia tahu, maka dia bisa beradaptasi dengan kehidupan itu sendiri. Contoh, kalau masuk musola kaki kanan apa kaki kiri? Kanan. Coba diingat-ingat tadi, kaki kanan apa kaki kiri? Lupa. Kanan. Keluar musola kiri, masuk toilet kiri, keluar toilet kanan, masang pakaian kanan, buka pakaian kiri, masang sepatu
kanan. Iya, ini luar biasa. Luar biasa. Memang sepele dia kayaknya. Kemudian ada satu lagi untuk menguatkan kita. Karena kalau dipelajari sunnah ini, bayangkan saja Nabi itu hidup 24 jam. Semuanya jadi sunnah bagi umatnya. Maka saya tidak akan bisa menguraikan satu demi satu. Mana yang fokus, ingat, dan penting, saya sampaikan. Sama dengan yang ini. Bapak Ibu, dari cerita yang saya sampaikan malam ini, mungkin sebagai penutup, di situ ada sunnah. Ingat baik-baik. Suatu hari meninggallah seorang lelaki, sahabat Nabi, kaum Ansor. Kalau saya tak salah kaum Ansor, wafat, meninggal. Setelah meninggal itu datanglah istri daripada yang meninggal ini kepada Rasulullah sambil berkata, "Ya Rasulullah, ada 3 ucapan suami saya yang saya tidak paham apa maksudnya." "Apa itu?" kata Nabi. "Sebelum meninggal suami saya mengatakan, seandainya masih jauh, seandainya yang baru, seandainya semuanya. Lalu suami saya pun meninggal. Saya tidak tahu apa maksudnya." Dengan senyum Nabi menjawab, "Wahai ibu, sesungguhnya ketika suami ibu mau meninggal dunia, Allah menampakkan pahala dari pekerjaan suami ibu. Sehingga mulutnya mengatakan, seandainya masih jauh, seandainya yang baru, seandainya semuanya. Apa itu ya Rasulullah?" Maka Nabi pun menyampaikan. Suami ibu mengatakan seandainya masih jauh. Ibu kan tahu kalau suami ibu itu orang yang senang ke masjid. Walaupun jarak dari rumah ke masjid itu sampai 3 jam. Dia tetap pergi mondar-mandir untuk menunaikan sholat berjamaah ke masjid. Walaupun jauh. Maka ketika dia mau meninggal itu, Allah lihatkan betapa banyak pahala jauh jaraknya itu yang dia dapatkan akibat dia pergi menunaikan sholat berjamaah. Sehingga dia mengatakan seandainya masih jauh. Seandainya masih jauh. Sejauh itu saja sudah sebegitu besar Allah lihatkan balasan. Bagaimana kalau lebih jauh lagi? Akan terkumpul pahala yang lebih besar lagi, banyak lagi. Kita ini baru tahu hasil dari kerja kita. Tunggu sebentar lagi Bapak Ibu. Hari ini rumah kita dekat musola, kita nggak kuat untuk ke masjid karena kita kurang yakin dengan balasan dari Allah. Padahal sahabat Nabi itu sangat jauh rumahnya ke Masjid Nabawi itu. Sampai-sampai mereka saking enaknya mereka ingin pindah dekat Masjid Nabawi. Baca surat Yasin ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan yang mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan kamilah yang menuliskan apa yang telah mereka kerjakan. Wa atharahum, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Ini ayat kata para mufasir salah satunya cerita orang tentang jamaah, tapak kaki orang pergi jamaah itu kan ada bekas-bekasnya. Pergi kita jamaah sholat kan jalan kaki kita, itu kan ada bekas-bekas tapak kaki kita. Itu jadi saksi besok di akhirat. Maka sama dengan pengajian ini, yang bawa mic jadi saksi di akhirat, tempat duduk kita jadi saksi di akhirat, yang nyiapkan tenda jadi saksi di akhirat. Apa saja yang kita buat jadi saksi di akhirat. Maka bagi orang yang beriman, tak ada sekecil apapun perbuatannya kecuali membawa kebaikan bagi dia. Jangan Bapak Ibu sekalian merasa tidak akan dibalas. Dibalas. Maka kalau ada pengajian-pengajian kayak begini, ada yang minta tikar, cepat serahkan tikar. Kalau perlu jangan diminta, kasih tikarnya. Mengapa? Jadi saksi itu besok di akhirat. Ada bikin pengajian di musola, di mana nggak ada tersangkut masalah biaya, punya biaya, kasih, itu jadi saksi di akhirat. Nggak ada yang kosong.
Nggak ada yang kosong. Kembali ke cerita. Suami ibu dilihatkan Allah pahala pergi ke masjid itu. Maka mulutnya mengatakan seandainya masih jauh. Sedangkan jarak segitu saja pahalanya sudah begitu besar. Bagaimana kalau lebih? Dan kita biasanya baru tahu nanti. Dan orang kalau sudah tahu nanti pinginnya. Sama dengan orang panen, Pak. Panen lainnya sawit. Punya sawit sehektar satu. Sawit mahal pun sebelum mati. Maka bercakap lainnya waktu panen ku oje. Kalau potang 2 hektar lah 3 hektar oje. Oje. Baru sampai oje itu bilu waktu panen. Kita baru menyobai oje itu ketika nampak nanti pahala akhirat itu. Oje. Ngapulah potang tu api rumah ku kodokek musola no aku ini jupoi ku musojid. Ku musola potang padek de Pak Imam tu mau ajak aku. Padek di suaru obang dah di pompa aku telingo aku no aku bingaju. Misalnya. Tapi saya yakin dan percaya tidaklah. Kemudian yang kedua, Pak. Ini sunnah Nabi ini. Yang pertama ini, ke masjid itu sunnah Nabi. Salat berjamaah itu sunnah Nabi. Bahkan disebut oleh Ibnu Mas'ud sunnahul huda. Sunnah yang membawa petunjuk. Barang siapa yang mau dapat petunjuk, aktifkan diri jamaah ke masjid 5 kali sehari semalam. Dijamin petunjuk akan tetap hidup dalam diri. Jadi kalau nak tetap awak dalam petunjuk Allah, kekalkan diri, niatkan malam ini, ya Allah, tolong aku ya Allah, istiqomahkan aku ya Allah, 5 kali sehari semalam sholat ke masjid. Siapa? Siapa? Siap Bapak itu diaminkan malaikat, Pak. Kalau Bapak tidak siap, maka tidak akan ada kekuatan. Maka biarlah siap, Pak, walaupun terpaksa. Siap, Pak? Harus begitu. Maka malaikat ini kan tua-guago tulisannya kok iyo itu. Tapi menengok semangat Bapak itu, ini ya betul. Ya Allah saksikan. Kan begitu. Ya Allah saksikan. Yang kedua, suami ibu mengatakan seandainya yang baru. Pada satu hari suami ibu berangkat menuju masjid. Cuaca dalam keadaan dingin. Dia memakai jaket. Jadi pakaian dalamnya ini, jubahnya ini ditutup oleh jaket. Ketika itu dia jumpa dengan seorang fakir yang kedinginan, orang yang kesejukan. Maka dibukanya lah jaketnya, lalu dipasangkannya lah kepada bapak yang kedinginan itu. Dalam satu versi lagi dia berangkat Jumat itu, lalu dia bawa menuju ke masjid. Maka ketika meninggalnya Allah lihatkan jaket usangnya itu, pahalanya sangat besar. Sehingga dia mengatakan seandainya yang baru, yang usang saja begitu besar pahalanya. Bagaimana kalau yang baru dikasih? Maka ini juga pengajaran buat kita semua. Jangan memberi yang sudah tak terpakai lagi oleh kita. Walaupun sebenarnya boleh. Misalnya kita punya pakaian, nggak terpakai lagi oleh kita. Daripada dia mubazir, terbuang percuma, maka kita sedekahkan, kita berikan. Juga boleh, nggak ada halangan, nggak masalah, silakan. Tapi akan lebih tinggi nilainya ketika pakaian itu memang menjadi yang kita idolakan, yang kita cintai, kita berikan kepada mereka. Tapi itu jarang sekali. Biasanya kalau soal beri-memberi ini kadang-kadang lebih banyak sisa. Sampai-sampai kata Ustaz Kiai Rahmat Abdullah almarhum dulu katanya kalau mau nyari uang-uang yang usap itu di mana? Di mana duit inilah lapuk-lapuk, duit lah buruk-buruk, di mana banyak? Di mall kah, di bank kah, atau di masjid? Di masjid, di kota infak. Apa sebab? Mereka mau ngambil surga dengan cara memberi sisa belanja. Padahal untuk dapat surga itu nggak boleh sisa. Utamakan.
baru Allah nanti utamakan kita. Sunnahnya di situ apa? Sunnahnya adalah memberi. Itu sunnah Nabi. Paling tidak beri senyum. Ya. Paling tidak beri senyum. Terakhir, seandainya semuanya suami ibu pernah satu ketika sedang makan roti. Suami ibu lapar, dia makan roti. Di tengah dia makan roti ini datang pengemis. Pengemis ini juga lapar, minta. Maka dikasih separuh. Allah lihatkanlah pahala dia ngasih yang separuh ini. Di situ dia mengatakan seandainya semuanya. Kalau semuanya saya berikan kemarin, ya Allah, betapa banyak pahala yang akan saya dapatkan. Tapi ini saya beri yang separuh. Cukuplah ini jadi pengajaran buat kita di Maulid Nabi ini. Jadi sosok manusia yang cinta Nabi dengan bersolawat. Dan yang kedua, gemar, suka, senang menghidupkan sunnah Nabi dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu, keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di akhir dari pertemuan saya malam ini dengan Bapak Ibu di Mushola Al-Azhar ini, sehubungan dengan pidato penyampaian Pak Kades tadi, ada satu sunnah besar dalam umat Islam ini yang tak boleh terkoyakkan, yaitu sunnah persatuan dan kesatuan. Sunnah persatuan dan kesatuan harga mati bagi umat Islam. Boleh beda daerah, boleh daerah beda suku, boleh beda pendidikan, boleh kita berbeda kehidupan, boleh kita berbeda pengetahuan, tapi perbedaan-perbedaan itu tidak menjadikan kita harus berpecah belah. Bagaimana kita mau membangun kampung kita ini? Bagaimana kita membangun Rokan Hulu ini kalau sesama kita berpecah belah? Gak ada. Yang diuntung itu pasti musuh pihak ketiga, tepuk tangan mereka. Maka agama Islam sangat mengedepankan dari persatuan-kesatuan ini, sampai-sampai Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah, jangan bercerai-berai. Di sini Pak Kades, kuncinya itu adalah berpegang teguh dengan tali agama Allah. Maknanya yang akan membuat umat Islam ini bersatu adalah akidahnya yang dia pegang dengan betul-betul. Imannya yang betul-betul dia. Orang beriman kalau dia betul imannya bersatu dia. Tapi kalau yang satu tak betul imannya, dia bisa pecah. Karena yang ini bisa munafik dia. Nah, oleh sebab itu hati-hati untuk selalu meningkatkan kualitas iman. Jangan sampai iman kita tercemari dan terkotori. Sampai Rasulullah juga menyebutkan, Al-jama'atu rahmah wal firqatu azab. Berjamaah itu rahmat, bercerai-berai itu adalah azab. Dan sampai ada satu nasid, dan nasid ini saya harap menjadi satu nasid hiburan buat Bapak Ibu selesai. Ingatkan saya nanti, nasid persatuan. Ya, namun sebelum nasid persatuan, saya ingin jelaskan lagi. Sehubungan Pilkada 2020, yang jelas ada pasangan 3. Nomor urut 1 Hartop, Hamulian Topan. Nomor urut 2 Sekawan, Sukiman Indra Gunawan. Nomor urut 3 Gaspul. Tidak ada di situ sebutan nama, cuma Hafid Sukri dengan Erizal. Kalau dibawa ke nama mobilnya Harrier. Hartop, Sekawan, Harrier. Hartop, Hamulian Topan, Sekawan, Sukiman Indra Gunawan. Cuma kalau ini Sekawan ini kalau nama mobilnya juga dibuat itu Kijang. Katanya Kijang. Kiman Ujang. Ujang ini maksudnya Ujang Lurah. Nah, kalau Harrier, Hafid, Harrier.
Lepas dari nama, slogannya segala macam, saya hanya titip pesan. Apa pesan Pak Ustaz? Sesuai dengan kaji kita Maulid Nabi ini, sunnah Nabi dalam memilih pemimpin adalah, ingat, ini baik-baik ingat. 1, haram money politik. Itu tegas nyata, haram money politik. Haram itu apa? Kalaulah ibarat air hitam masuk ke dalam air putih, habis putihnya air itu karena hitamnya air. Kalau sempat setetes nanah yang dimasukkan ke dalam air itu, ternanahkan semua air. Tak akan dia mau minum. Cuma karena yang masuk ini bukan nanah, yang masuk ini adalah duit, maka tidaklah manusia berpantang. Ini kan agak keras saya sampaikan. Memang harus. Karena jangan sampai nanti muncul juga NPWP, nomor piro, wane piro, nomor piro, wane piro. Itulah sunnah Nabi. Sunnah Nabi yang ingin saya jelaskan yang pertama, haram sogok menyogok, suap menyuap. Paham Bu? Paham Bu? Ibu-ibu saya paham Bu? Paham. Bapak-bapak saya paham Pak? Paham. Jangan sampai sogok menyogok. Terlampau kecil kita disogok, terlampau rendah harga diri kita. Masa orang menyogok kita 200.000? Murah betul diri kita. Ya Allah, murah betul. Yang kedua, jadi yang pertama ingat nasihat Ustadz malam ini. Haram sogok menyogok. Yang kedua, sunnah memilih pemimpin itu apa? Pemimpin yang beriman. Apa itu beriman? Ada ayatnya, banyak ayatnya itu. La yattahizul mu'minin al-kafirin awliya'a min dunil mu'minin. Jelas ayatnya. Jangan kau angkat orang-orang kafir itu jadi pemimpin meninggalkan orang yang beriman. Saya diprotes kemarin. Kan ketiga calon itu kan ustadz beriman semua. Ada yang protes itu. Kalau sama Ahok kemarin iyalah. Ada kafirnya. Maka saya katakan, dalam sisi pandangan agama, yang namanya orang kafir itu bukan hanya kafir dalam artian di luar Islam. Bisa saja orang Islam itu kafir, cuma dimaknai dengan ingkar. Sebutannya juga orang kafir dia. Karena dia menutupi nikmat Allah. Bukan berarti dia keluar dari Islam. Sama dengan orang beriman. Memang kalau dia sudah mengucap 2 kalimat syahadat beriman, tapi sesungguhnya bisa saja dia terjadi orang munafik. Mengapa? Karena dia menodai keimanannya. Contoh, meninggalkan Jumat 3 kali berturut-turut, apa? Keluar dari Islam? Tidak. Apa namanya? Munafik. Tapi coba bilang sama dia munafik, dibunuhnya Pak. Iya kan, dibunuhnya bisa. Maksud saya apa? Dari 3 calon yang ada ini, coba tengoklah yang paling beriman dalam pandangan kita. Olah lawak nanti lugu iman. Jangan pemimpin awak ini lugu iman leh. Calu lelo. Niku macam mana, niku macam mana, niku macam mana. Aku diprotes tuh. Sesama bu imannya orang tuh Ustaz. Iyo betul, sama bu iman. Sama bu sunat. Iyo, sama bu sunat. Sama bu iman. Tapi kalau itu muamalkan agama, itulah kualitas iman tadi bisa ditengok. Macam mana cara pikirnya, macam mana dalam berbuat bertindak. Apa yang akan dikojunya ke depan kok untuk negeri yang awak cintai kok. Jadi awak jangan sampai beko dek gara-gara non pertama tadi lah tujuan dek ton duit. Pon yang lah tong gitu pun. Tapi aku yakin untuk daerah awak kok bisa ditengok, bisa diperhatikan. Saya tidak mengajak ke satu calon, tapi saya memberikan gambaran saja dari semua calon.
Dan terakhir yang ketiga, sebenarnya banyak sunnah dalam pemimpin itu, tapi yang ketiganya ini hendaklah kita cari pemimpin itu pemimpin yang berilmu dia. Karena itu syarat mutlak seorang pemimpin. Dengan ilmu itulah dia nanti mampu mengelola mana yang harus diselesaikan dari urusan-urusan masyarakat banyak ini. Kalau lapak tunjuk aku nulai ko ilmu kudo, inulai kemampuan kudo. Berarti awak nak menunggolomkan negori kau tinamonyo. Rasul pernah mengingatkan, kalau urusan disorahkan bukan pada ahlinya, maka tunggulah kiamat atau kehancuran daripada urusan itu. Kan itu harus wak joleh kan. Itulah dulu ya cerita gitu. Mudah-mudahan Allah lindungi Rokan Ulu sehingga negeri Seribu Suluk ini betul-betul menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin kan? Lebih awak dulu baru dia. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, ada pertanyaan? Lain nak bertanya? Kadang beko aku ini nak tanya deh. Allah sejam lebih aku ceramah rupanya pada janji 45 menit. Kemudian ada manfaatnya Bapak Ibu sekalian. Nyanyi dan sebuah leluku sebagai penutupnya. Menjadi harapan untukku menyaksikan umat yang bertuah ini kembali bersatu hati. Buangkan yang keruh, ambillah yang jernih. Tiada yang lebih berharga selain dari perpaduan. Lupakanlah segala persengketaan, hubungkan kembali tali persaudaraan. Lupakanlah segala persengketaan, hubungkan kembali tali persaudaraan. Karena orang beriman itu bersaudara, saling bertolong bantu. Apa sambung? Karena orang beriman itu bersaudara, saling bertolong bantu, berkasih mesra, agar generasi kita di masa hadapan bangga dengan apa yang kita wariskan. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh, yang berat sama dipikul, yang ringan dijinjing sama. Sepakat bawa berkat, azas hidup bermasyarakat, amalkan hidup nasihat, selamat dunia akhirat. Itu dia. Tidak usah tepuk tangan ke musola bila aku menyanyikan. Jadi, lain CD-nya lah. Jadi buat CD-nya. Cuma ikutan tu apa lupu-lupu. Seolah lama ini menasib Ustaz Jamil. Dulu mawak punya tim nasib, tapi dah lama ditinggalkan. Ya alhamdulillah, itulah yang dapat aku sampaikan. Kok kiranya banyak silap salah, ya. Aku merasa bahwasanya Bapak Ibu keluarga aku di sini semuanya keluarga saya, tidak ada yang perlu saya sembunyikan, tidak ada yang perlu saya takutkan, tidak ada yang perlu saya khawatirkan. Yang saya khawatirkan adalah kalau ketika kita nanti ke hadapan Allah Ta'ala, kita tidak menyiapkan bekal-bekal yang baik. Maka oleh sebab itu sebagai penutup, siapkanlah bekal yang baik, siapkanlah mengikuti sunnah Nabi, hidupkanlah dalam kehidupan kita, rajinlah berjamaah, hampirkan diri ke majelis ilmu, berkumpul dengan orang soleh. Insya Allah hidup kita hidup dalam iman, mati dalam iman,
mati mengucap la ilaha illallah, pasti akan bisa kita lakukan. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat saya sampaikan. Yang baik datangnya dari Allah, yang salah kelemahan diri saya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.